Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 8 November 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama masih dikutip dari surat Paulus kepada orang-orang di Roma bab 16. Paulus menyampaikan salam dan pesannya kepada Priscilla, Aquila dan teman-teman seperjalanan dalam Yesus Kristus. Mereka berjuang untuk mempertahankan iman, sehingga jangan sampai iman itu dikalahkan oleh kuasa manapun juga. Dengan nasihat-nasihat ini, Paulus berharap umat hidup dalam iman yang benar. Paulus bersyukur atas banyak teman-teman yang ambil bagian dalam karya perutusan itu. Maka hendaklah mereka saling memberikan salam dengan ciuman kudus. Mereka diajak bersatu untuk terus mewartakan kabar gembira dengan iman yang kokoh kuat. Dan mereka diyakinkan bahwa iman itu yang akan menyelamatkan. Dari bacaan Injil Lukas bab 16 ayat 9-15, Yesus berbicara soal mamon. Para murid diajak untuk mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, agar jika mamon tidak dapat menolong lagi, kita diterima dalam kemah abadi di surga. Barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Sebaliknya, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak setia mempergunakan mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Yang setia kepada orang yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, maka kita tidak bisa mengabdi Allah dan mamon sekaligus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bagi Paulus, persahabatan dalam Kristus itu penting, agar saling mendukung, saling mengingatkan, saling membantu, agar tujuan utama, yakni kerajaan Allah, diterima oleh semua orang. Oleh karena itu, hendaknya sebagai sesama saudara, umat beriman di antara kita, hendaknya saling mendukung, saling membantu, mengingatkan, dan hendaknya memberi salam dengan ciuman kudus. Artinya tidak pura-pura. Kita semua telah dipanggil dalam satu iman, satu pembaptisan. Maka hendaknya menjadikan semua satu komunio orang beriman kepada Kristus. Secara konkret dalam keluarga, saling mengingatkan, saling membantu, saling mengasihi,
lingkungan, demikian juga wilayah dan paroki, sehingga kita semua hidup dalam keteguhan iman yang sama, yakni iman akan Yesus Kristus, dan kita menjadi satu komunio umat Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, sudahkah aku wujudkan dalam hidupku yang konkret di tengah keluarga, masyarakat, lingkungan, wilayah maupun paroki? Kalau kita telah menunjukkan itu, maka kita akan benar-benar masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita diajak untuk cerdik terhadap mamon. Apa itu mamon? Mamon adalah hal-hal yang dapat menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Kristus. Bisa jadi harta benda, kepandaian, kuasa, lalu juga hal-hal yang membuat ego kita semakin tinggi. Itulah mamon. Kita diingatkan untuk menggunakan mamon itu dalam rangka mencapai tujuan utama, yakni harta yang sejati. Maka kita mencoba menyikapi mamon itu dengan baik, agar akhirnya kita dapat mempergunakan mamon-mamon itu untuk menuju kepada kemuliaan Allah. Tidak mungkin kita mengabdi dua Tuhan, mamon dan Allah. Kalau demikian, yang satu akan ditinggalkan, yang satu akan didekati. Maka pergunakan mamon-mamon, kepandaian, kekuasaan, kepercayaan, dan juga harta benda. Kita gunakan agar kita sampai kepada Allah. Maka mamon hanya kita pakai untuk mencapai kepada kesempurnaan, dan bukan kita abdi untuk selama-lamanya. Sarana-sarana itu kita gunakan dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang kekal. Maka kita tidak boleh mengabdi dua Tuhan. Kita putuskan untuk mengabdi kepada Allah, dan mamon kita pakai sarana untuk sampai kepada Allah. Entah kepandaian, entah harta benda, entah kekuasaan, kita pakai dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah. Saya bangga dan bersyukur umat kudus luar biasa. Harta benda dipakai untuk mengabdi kepada Allah lewat pemberian dana untuk gereja, untuk dana misi, untuk paroki yang ngamen seperti nanti sore. Maka biarlah harta itu, mamon itu kita gunakan untuk hidup suci di hadapan Allah. Maka jangan sampai menyalahgunakan mamon untuk mencari ketenangan pribadi. Kita gunakan mamon itu untuk membuat hidup kita semakin dekat dengan Allah. Maka pertanyaannya, sudahkah aku menggunakan mamon dengan baik untuk mencapai kehidupan yang kekal? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami agar kami memelihara iman sampai akhir dengan mempergunakan mamon, agar dengan mamon itu kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita jangan sampai dikuasai oleh mamon, tapi hendaknya mamon kita kuasai.
sehingga iman kami yang kadang goyah, kadang rapuh, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap boleh kau tumbuhkan. Lewat mamon-mamon hendaknya kami sungguh kau mampukan untuk sampai kepada tujuan hidup kami, yakni hidup mulia, hidup kekal bersamamu dalam kerajaan surga. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap setia kepada kehendak-Mu dan memilih Engkau sebagai satu-satunya tujuan hidup kami. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, orang lain sehat, kita terbebas dari berbagai macam ancaman, tantangan, dan penyakit. Kembali saya bersyukur dan berterima kasih atas amplop-amplop misi yang telah diserahkan kepada kami. Namun saya masih mengingatkan, seandainya ada yang transfer langsung dan belum memberikan bukti transfer, saya himbau untuk memberikan bukti transfer kepada kami agar bisa direkap dan setorkan ke ekonom di Guntur. Hari ini dan besok pada misa sore, misa pagi dan misa sore minggu, paroki Purwodadi akan ngamen di paroki kita untuk pembangunan kapel. Mudah-mudahan panjenengan tetap mempergunakan mamon untuk keselamatan kita dengan cara ambil bagian. Amplop-amplop akan dibagikan dan boleh diisi langsung, dimasukkan ke kotak yang tersedia, ataupun juga amplop diastokundur dan diisi lalu kapan saja bisa dimasukkan ke dalam kotak. Pengumpulan amplop ditunggu sampai pada akhir bulan. Kita mencoba menunjukkan kasih kita lewat pembangunan kapel di Purwodadi yang bisa membantu umat untuk beribadah dengan tenang dan lancar. Terima kasih untuk seluruh peran serta panjenengan dalam membangun gereja kita lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang pasti akan membantu gereja dalam pelayanan. Saya ingatkan untuk lingkungan yang kena jatah rekoleksi hadir pada hari Minggu, supaya akhirnya bisa mengerti, mendapatkan masukan soal keluarga kita. Kita akan bersama-sama membangun gereja kita dalam persaudaraan. Maka mari kita tingkatkan satuan kita dalam hidup menggereja, hidup bersama, agar akhirnya juga gereja semakin Katolik dan Apostolik. Akhirnya saya mudah selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.